Hai guys, jumpa lagi di channelku ini dan jangan lupa dukung video-videoku ya. Kita mulai saja menceritakan kejadian kasus pembunuhan yang sangat sadis di Medan. Mari kita ungkap kronologinya. Ferisal alias Ical adalah anak bungsu dari 6 bersaudara. Dia lahir dari keluarga berkecukupan. Ayahnya Dr. Arsyad Batubara, mantan Direktur Akademi Perawat Depkes Sumatera Utara, dan sekarang menjabat Ketua Yayasan Pendidikan Joshua. Sedangkan ibunya, Delvina Siregar, adalah ibu rumah tangga. Saudara kandung Ical ada 5, yaitu Dr. Fitriana, Insinyur Vita, Vini Quinta, Vidi Tinti, dan Gun Khalid. Ical ini bersekolah di SMA Joshua. Sebagai seorang guru di sekolah tersebut, Mesrawati melihat perubahan pada diri anak didiknya itu. Ical yang dikenal sebagai anak pendiam, patuh, dan tidak pernah bertingkah, tiba-tiba sekarang dia terlihat kusut dan kacau dalam berpakaian di sekolah. Ical juga makin sering izin keluar di tengah jam pelajaran untuk menongkrong di kantin. Khawatir dengan perilaku Ical, Mesrawati sebagai wali kelas pernah memanggilnya dan menanyakan masalah yang dihadapinya waktu itu. Ical menceritakan dia sedih karena orang tuanya melarangnya berpacaran. Orang tuanya selalu mengatur dan mengekangnya. Ical sempat diantar jemput terus-menerus saat sekolah oleh orang tuanya. Sampai-sampai dia malu dengan teman-temannya. Mau keluar rumah sering dilarang. Sewaktu kursus bahasa Inggris, orang tuanya memanggil guru bahasa Inggris ke rumah. Mereka tidak mengizinkan Ical ikut kursus di luar rumah. Menurutnya, kalau dia berbuat salah sedikit saja, ibunya langsung mengomeli. Semua tindakannya selalu salah. Dia kerap kena marah orang tuanya, dan yang membuat kesal juga, kakak-kakaknya juga ikut memarahinya. Tetapi dengan kejadian itu semua, Ical diam saja dan memendamnya seorang diri. Terkadang dia merasa dianaktirikan dan tidak mengerti kenapa semua orang selalu menyalahkannya. Hingga saat duduk di kelas 3 SMA, Ical merasa perlakuan orang tua dan kakak-kakaknya tidak berubah. Dia semakin kesal sewaktu orang tuanya melarang dia berhubungan dengan pacarnya, Fofi Wayuni. Di saat Ical meminta orang tuanya melamar Fofi, orang tuanya marah besar. Menurutnya, Ical masih muda dan belum pantas berpacaran apalagi menikah. Ical tidak terima dan marah. Kemudian ia lari ke rumah pacarnya. Dia merasa lebih nyaman di sana karena orang tua Fofi memperlakukannya dengan baik. Tapi tak lama kemudian keluarga Ical menjemputnya dan menyeretnya kembali ke rumah. Kakak-kakaknya memaki Ical karena sikap yang kelewatan itu. Begitu terus kehidupannya berlangsung di dalam rumah. Apa yang dilakukan Ical selalu salah. Di luar sana, orang tahu Ical anak yang pendiam. Dia anak santun, penurut. Orang tuanya tidak tahu amarah yang terpendam begitu besar yang siap meledak kapan saja dan akan menghancurkan siapa saja yang ada di sekitarnya. Pada pagi hari di dalam rumah keluarga Batubara, pada tanggal 30 Oktober 1998 yang terletak di Jalan Perjuangan Tanjung Rejo, Medan. Sang ayah, Arsyad Batubara, sedang mencuci mobil. Sang ibu Delvirina sibuk di dapur. Sementara si sulung Fitriana sedang menyetrika sambil menonton TV. Sedangkan Vita, anak kedua, tinggal di kota lain karena kerja di kantor Pemda Padang Sidempuan Tapanuli Selatan. Di tengah kesibukan pagi itu, Ical masih tidur di kamarnya. Sampai pukul 9 pagi, dia masih belum bangun juga. Ibunya kemudian masuk ke kamar dan membangunkan anak bungsunya sambil mengomel, menyuruhnya menyapu halaman seperti biasa. Walau kesal, Ical bangun juga dan menuruti perintah ibunya untuk menyapu halaman. Seketika itu terlintas di benaknya ingin menghabisi ibunya yang suka mengomel.
Hari beranjak siang, usai menyapu halaman, Ical masuk ke dalam rumah dan mengambil sebilah pisau. Dia marah dan muak dengan perlakuan keluarganya kepadanya, hingga ingin menghabisi ibunya, ayah, dan kakak-kakaknya. Akan tetapi, Ical mengurungkan niatnya. Ia menganggap membunuh dengan pisau dapat mengakibatkan darah akan muncrat kemana-mana. Akhirnya, dia kembali ke dapur mengambil alu, lalu berjalan ke arah kakak sulungnya Fitriana yang sedang menghadap ke arah TV sambil menyetrika pakaian di ruang tengah. Dia menghantam kepala Fitria dengan alu berkali-kali, hingga jatuh ke lantai dan tidak bergerak. Pada waktu itu, seluruh keluarga tidak ada yang tahu perbuatannya. Tak lama kemudian, abangnya Gun Khalid pulang kuliah. Lalu Ical menyerangnya dari belakang dan memukul kepalanya hingga terkapar di lantai ruang tengah. Kejadian itu terdengar sang ibu. Sang ibu lalu bergegas ke ruang tengah, tapi Ical langsung memukulnya tanpa ampun berkali-kali di kepala. Dan sang ibu jatuh ke lantai berlumuran darah. Dia kemudian menyeret korban-korban menjauhi ruang tengah. Setelah itu ia mengambil lap dan membersihkan lantai yang penuh dengan darah. Ia menutup tirai ruangan agar tidak ada yang melihat perbuatannya. Sejenak ia beristirahat di dapur. Sang ayah merasa heran melihat ruangan tengah ditutup. Ia masuk ke dalam rumah dan terkejut melihat istri dan kedua anaknya terkapar di lantai. Bergegas dia menghampiri mereka. Pada saat itulah Ical menghantamkan alu ke kepala ayahnya, hingga laki-laki itu roboh seperti korban lainnya. Setelah itu Ical menuju jendela dan mengintip dari balik tirai, menunggu dengan sabar hingga kepulangan kedua kakaknya. Saat Vidi pulang dan membuka pintu depan, Ical sudah bersiap di balik pintu. Begitu kakaknya masuk, dia menyerangnya dari belakang dan memukul kepalanya berkali-kali dengan alu, hingga tak berdaya tergeletak di lantai. Ical segera menyeretnya dan mengumpulkan korban-korbannya, lalu mengepel lantai hingga bersih dari darah. Kemudian dia menyalakan tep keras-keras. Sambil menunggu kakaknya Vini pulang. Begitu korban pulang dan membuka pintu depan, Ical yang bersembunyi langsung menghantamkan kembali alu ke kepala Vini berkali-kali, hingga gadis itu roboh seperti korban yang lain. Waktu hampir pukul 3 sore, tugas membunuh 6 anggota keluarganya sudah selesai. Tapi di benak Ical muncul pertanyaan, bagaimana menguburkan jasad-jasad itu? Akhirnya dia memutuskan menguburkannya di ruang tengah. Dia membongkar dan menggali lantai ruangan. Tapi baru saja mengerjakannya sekitar 50 cm, dia kehabisan tenaga. Ia butuh pertolongan orang lain. Segera ia menelepon temannya Burhan dan Akhir. Dengan berbohong mengatakan di rumahnya sedang ada pesta kecil-kecilan. Mereka berdua pun datang ke rumah Ical. Temannya kaget ternyata tidak ada pesta di sana, melainkan keduanya melihat 6 jasad di dalam rumah itu. Mereka pun panik dan ketakutan sehingga memilih menunggu di teras. Temannya menyarankan agar Ical mengganti bajunya yang terkena percikan darah. Ternyata itu hanya alasan saja. Mereka berdua pun kabur. Setelah selesai mengganti baju, Ical menemui temannya di teras. Tetapi Ical tidak menemukan temannya itu. Hari sudah malam. Ical memutuskan pergi ke rumah Fofi pacarnya dengan mengendarai mobil milik ayahnya. Di sana, Ical mengaku kepada Fofi telah membunuh keluarganya dan ingin menyerahkan diri esok hari pada polisi. Fofi lantas mengajaknya membesuk keluarganya yang sedang opname di rumah sakit Pringadi. Ical pun setuju.
Pada malam itu, akhirnya dia tidur di rumah sakit. Sementara itu, kedua temannya melaporkan pembunuhan yang dilihatnya kepada polisi. Kepolisian memburu Ical dan menemukannya pukul 2 subuh sedang tidur di rumah sakit. Dan pemuda itu pun diringkus polisi. Meskipun ditangkap aparat polisi, Ical terlihat tenang. Saat melakukan rekonstruksi pembunuhan pun, ia tetap terlihat tenang. Polisi curiga dan mengira kalau Ical dibawa pengaruh alkohol atau narkoba, sehingga bisa melakukan aksi brutal terhadap keluarganya. Tapi setelah diperiksa semuanya negatif. Kepolisian lalu meminta dia diperiksa oleh tim psikiater Rumah Sakit Pringadi Medan. Dr. Raharjo Slamet mengatakan, saat melakukan perbuatannya, Ical dalam kondisi marah akibat akumulasi kemarahan yang terbendung selama ini. Akibatnya meledaklah jadi pembantaian sadis. Menurut Dr. Raharjo Slamet, perbuatan yang dilakukan Ical bukan perbuatan pembunuh berdarah dingin, tapi lebih tepatnya membunuh disebabkan karena kemarahan. Kondisi mental remaja itu stabil meski dia mempunyai tendensi murung. Ical berusia di bawah umur saat melakukan pembunuhan itu. Dia berusia di bawah 18 tahun. Namun ia tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Vita, kakak satu-satunya yang selamat dalam pembantaian itu, sedang berada di kota lain. Vita setia menghadiri pengadilan adiknya. Kepada majelis hakim, Vita memohon agar adiknya diberikan hukuman yang seringan-ringannya. Dia mengatakan hanya Ical keluarga satu-satunya yang tertinggal. Vita sudah memaafkan perbuatan Ical dan berharap adiknya mengubah kelakuannya. Bila dia berusia dewasa dengan melakukan pembunuhan 6 orang tersebut, pastinya dia akan dijatuhi hukuman mati. Tapi karena masih di bawah umur, maka dia hanya bisa dijatuhi hukuman maksimal 10 tahun penjara. Menurut peraturan undang-undang bahwa anak yang melakukan tindakan pidana hanya bisa dijatuhi maksimal hukuman 10 tahun penjara. Sebab mereka dianggap masih muda dan masih punya peluang besar untuk mengubah seseorang ke arah positif. Ferizal Batubara alias Ical sudah dibebaskan dari Lapas Tanjung Gusta Medan pada Maret 2007 karena dinilai berkelakuan baik dan sudah menjalani 2/3 hukumannya. Sekian dulu ya guys ceritaku ini. Sampai jumpa lagi di cerita yang menarik di kehidupan manusia. Bye.